Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dosen dari mata kuliah meteorologi, yaitu Bapak Iwan Setiawan. Izinkan saya selaku Fadlan Teguh Al-Muhararan dengan NIM 2009651 dari Prodi Survei Pemetaan dan Informasi Geografis. Kali ini saya akan membahas tentang materi kelembaban. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang arti dari kelembaban udara. Kelembaban udara adalah banyaknya uap air yang terkandung dalam udara atau atmosfer. Besarnya uap air tergantung dari masuknya uap air ke dalam atmosfer. Dikarenakan adanya penguapan air yang ada di lautan, danau, sungai, maupun dari air tanah. Uap air dalam atmosfer bisa berubah bentuk menjadi cair ataupun padat, yang pada akhirnya bisa jatuh ke bumi atau kita kenal sebagai hujan. Kelembaban udara yang cukup besar pada suatu wilayah akan memberikan petunjuk bahwa udara di wilayah tersebut banyak mengandung uap air atau udara dalam keadaan basah. Ada beberapa jenis kelembaban. Yang pertama, ada kelembaban nisbi atau yang disebut juga kelembaban relatif, yaitu membandingkan antara kandungan atau tekanan uap air aktual dengan keadaan jenuhnya pada kapasitas udara yang menampung uap air. Kelembaban nisbi biasanya dinyatakan dengan persen. Yang kedua ada kelembaban mutlak. Kelembaban mutlak adalah kandungan uap air dapat dinyatakan dengan massa uap air atau tekanannya per satuan volume. Dinyatakan dengan gram per meter kubik. Rumus kelembaban relatif yaitu kelembaban mutlak dibagi dengan jumlah uap air maksimum dikalikan dengan 100%. Contoh soalnya, dalam 1 meter kubik udara pada suhu 20 derajat Celcius terdapat 25 gram uap air. Jumlah uap air maksimum dalam 1 meter kubik udara pada suhu 20 derajat Celcius adalah 30 gram. Berapa kelembaban relatifnya? Ini bisa dikerjakan dengan kelembaban relatifnya yaitu 25 gram dibagi jumlah air maksimumnya yaitu tadi 30 gram dikalikan dengan 100%. Jadi kelembaban relatif yang dihasilkan yaitu 83%. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kelembaban udara. Yang pertama ada suhu. Suhu merupakan faktor yang akan kita bahas di sini. Suhu adalah derajat panas suatu benda. Semakin tinggi benda, maka akan semakin panas benda tersebut. Sebaliknya, semakin rendah suhu suatu benda, maka akan terasa semakin dingin. Oleh karena itu, kelembaban udara ini ada hubungannya dengan kandungan air. Semakin tinggi suatu udara, maka semakin rendah kelembaban udara yang dimilikinya. Maka sebaliknya, semakin rendah suhu udara, maka kelembaban yang dimiliki pun semakin tinggi. Yang kedua, ada tekanan udara. Tekanan udara berbanding lurus dengan tingkat kelembaban udara. Semakin tinggi tekanan udara di suatu tempat,
maka udara tersebut semakin memiliki kelembaban yang tinggi karena udara yang ada jumlahnya terbatas. Yang ketiga, pergerakan angin. Pergerakan angin mempengaruhi tingkat kelembaban udara. Hal ini karena adanya angin dapat mempengaruhi proses penguapan pada sumber air dan menjadi salah satu faktor dalam pembentukan awan. Yang keempat, ada vegetasi. Vegetasi merupakan tumbuh-tumbuhan yang berada di suatu tempat. Vegetasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kelembaban. Vegetasi yang mempengaruhi kelembaban udara adalah kerapatannya. Apabila suatu tempat memiliki kerapatan vegetasi yang tinggi, maka kelembaban udaranya juga tinggi. Hal ini karena adanya serasah yang menutupi permukaan tanah dengan rapat, maka menyebabkan uap air terkunci di dalamnya. Sebaliknya, apabila kerapatan vegetasinya rendah, maka kelembaban udara di tempat tersebut juga akan rendah. Yang kelima, ketersediaan air. Ketersediaan air sangat menentukan kelembaban udara di suatu tempat. Maka dari itu, daerah yang memiliki ketersediaan air yang banyak akan memiliki tingkat kelembaban udara yang tinggi. Sementara tempat yang memiliki ketersediaan air yang rendah, maka tingkat kelembabannya juga rendah. Yang keenam, ada ketinggian tempat. Kandungan uap air yang ada di wilayah ketinggian lebih banyak daripada di wilayah rendah. Dengan demikian, semakin tinggi suatu tempat, maka kelembaban udaranya pun semakin tinggi. Sebaliknya, semakin rendah suatu tempat, kelembaban udaranya pun semakin rendah. Alat ukur untuk menghitung kelembaban udara disebut hygrometer. Hygrometer merupakan sebuah alat ukur yang dapat mengetahui tingkat kelembaban pada suatu tempat atau lingkungan. Ada beberapa jenis hygrometer. Yang pertama, hygrometer logam atau kertas. Hygrometer logam atau kertas biasanya merupakan perangkat yang sangat rendah dan tingkat akurasinya terbatas. Yang kedua, ada hygrometer regangan rambut. Sesuai namanya, hygrometer ini menggunakan rambut yang berasal dari manusia ataupun hewan yang telah dihilangkan lemaknya, lalu dikaitkan pada pengungkit yang terhubung dengan jarum penunjuk skala, sehingga nantinya dapat memperbesar atau direnggangkan. Panjang rambut tersebut dapat berubah berdasarkan kelembaban dan juga perubahan panjang rambut mampu diperbesar secara mekanis atau diindikasikan pada skala atau dial. Yang ketiga yang paling umum yaitu hygrometer elektronik. Hygrometer elektronik menggunakan kaca yang telah didinginkan serta mekanis optoelektronik untuk mengetahui kondensasi pada permukaan kaca. Fungsi hygrometer yang pertama yaitu meramal cuaca sekitar. Yang kedua, mengetahui dan monitoring kelembaban laboratorium ataupun ruangan. Berguna dalam kegiatan pembuatan tanaman dan dipakai untuk sebuah penelitian. Cara penggunaan hygrometer itu sangat mudah. Caranya yaitu dengan meletakkan alat ini di tempat yang
ingin diukur kelembabannya, lalu hanya perlu menunggu beberapa saat saja, dan kemudian baca skala yang ditunjukkan. Skala yang terlihat umumnya ditandai dengan tanda persen, bersamaan dengan derajat Celcius.